Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiuningsih. Kali ini kita masih membahas soal UTBK tahun 2018 part yang pertama. Oke, disimak baik-baik ya. Nomor 46, pengelompokan bakteri berdasarkan kelompok bakteri gram positif dan gram negatif didasarkan pada. Nah, kita harus paham dulu perbedaan antara bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Pada lapisan dinding sel bakteri terdapat peptidoglikan. Pada bakteri gram positif, kandungan peptidoglikan lebih tebal dibandingkan dengan bakteri gram negatif. Selain itu, pada bakteri gram negatif, dua lapisan membran yang mengapit lapisan peptidoglikan. Jadi nomor 46 jawabannya adalah yang D, komposisi senyawa penyusun dinding sel. Oke, kita bahas nomor 47. Beberapa tumbuhan memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena memiliki kayu yang harum. Salah satu tumbuhan tersebut adalah cendana. Cendana berbau harum karena, kita bisa melihat bahwa terdapat berbau harum itu karena terdapat minyak asiri. Minyak asiri dapat dihasilkan di daun dan di batang. Pada pohon cendana, minyak asiri yang berbau harum itu banyak dihasilkan pada batang daripada daun. Jadi nomor 47 jawabannya adalah yang D, batangnya mengandung minyak asiri yang berbau harum. Oke, kita bahas nomor 48. Suatu kunci diidentifikasi disajikan sebagai berikut, di mana 1A tubuh tidak terbagi menjadi kepala, dada, dan perut. Dan selanjutnya, urutan karakter kunci dikotomi tersebut adalah dari hewan. Phylum Arthropoda itu ngafalinnya adalah CAMI. C-A-M-I. Jadi C-nya itu adalah krustasea dari golongan kepiting dan udang. Kemudian A-nya adalah arachnoida dari golongan laba-laba dan kalajengking. M-nya adalah mriapoda dari golongan kaki seribu dan kelabang. Kemudian I-nya adalah insekta dari golongan serangga. Nah, kita melihat ya bahwa untuk yang 1B itu terbagi menjadi kepala, dada, dan perut itu adalah kepunyaan serangga. Sedangkan 1C terbagi menjadi cephalothorax dan perut adalah kepiting dan laba-laba. Yang 2A terdapat 4 pasang kaki, itu adalah laba-laba. Oke, kemudian yang 2B terdapat 5 pasang kaki, itu adalah kepiting. Yang 3A badan pipi beruras pada tiap ruasnya terdapat 1 pasang kaki, berarti kelabang. Sedangkan untuk 3B itu pada ruasnya terdapat 2 pasang kaki, berarti itu adalah kaki seribu. Jadi urutan karakter kunci dikotomi tersebut adalah dari hewan. Nah, kita bisa melihat kalau kepiting 1C tapi bukan 2A. Jadi yang benar adalah yang C. Laba-laba itu 1C dan 2A ya. Nomor 48 jawabannya adalah yang C. Oke, kita bahas nomor 49. Sklera pada bagian anterior mata akan tersambung dengan, kita bisa melihat dahulu penampang dari mata. Nah, coba kalian perhatikan ya. Di situ ada sklera yang ditunjuk pada sklera. Oke, kita lingkari. Kemudian kalau kita melihat bahwa bagian yang sama itu akan menunjuk pada kornea. Jadi ternyata ya perluasan dari sklera adalah kornea, yaitu pada bagian anterior yang membentuk selaput bening. Jadi nomor 49 jawabannya adalah yang D, kornea. Oke, kita bahas nomor 50. Buah sesungguhnya dari stroberi pada gambar tersebut ditunjukkan pada huruf. Nah, kita melihat ya gambar dari buah stroberi. Nah, itu ada ditunjuk ya. Di mana buah sejatinya kita bisa melihat bahwa ternyata ya di situ yang kecil-kecil itu adalah
asen ya. Struktur buah stroberi, buah sejati itu adalah yang berukuran kecil yang kita sebut dengan asen. Jadi yang digambar di soal itu adalah yang D, buah sejati. Maka nomor 50 jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 51, perhatikan gambar penampang melintang daun tebu di atas. Sebelum ditranslokasikan ke bagian lain, molekul sukrosa harus dipindahkan dari bagian. Sukrosa ini adalah hasil dari fotosintesis ya, jadi gula. Nah, tanaman tebu itu tergolong tumbuhan C4 yang mengalami siklus Kelvin pada fotosintesis, yaitu pada bagian seludang pembuluh nomor D, sehingga molekul sukrosa yang dihasilkan dari seludang pembuluh yang D akan dipindahkan ke pembuluh tapis atau phloem, yaitu yang bagian C. Ya, jadi yang D itu adalah seludang pembuluh, tempat terjadinya siklus Kelvin ya. Kemudian yang C itu adalah phloem untuk mengangkut hasil fotosintesis. Jadi jawabannya dari D ke C, yaitu option pilihan yang D. Oke, kita akan bahas nomor 52. Kekurangan unsur kimia berikut dapat menyebabkan tanaman mengalami klorosis, yaitu kekurangan klorofil yang ditandai dengan menguningnya daun, yaitu kita bisa bahas bahwa klorofil merupakan molekul organik yang tersusun dari C, H, O, N, dan Mg. Apabila tumbuhan kekurangan Mg, magnesium, maka tanaman akan mengalami klorosis atau pucat daun, jadi menguning karena terhambatnya pembentukan klorofil. Jadi nomor 52 itu jawabannya adalah yang A, magnesium. Oke, kita bahas nomor 53, pindah silang atau crossing over pada meiosis yang ditandai dengan terbentuknya kiasmata terjadi pada tahapan. Nah, di sini kita akan membicarakan yaitu terjadinya kiasmata pada meiosis 1, yaitu profase 1. Profase 1 itu terdiri dari leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Kita lihat di gambar yang sama-sama ada terjadinya kiasmata akibat dari proses crossing over, pindah silang. Nah, ini ternyata ada pada tahapan diploten. Jadi nomor 53 itu jawabannya yang B, diploten. Oke, demikian tadi pembahasan soal UTBK Biologi 2018 bagian pertama. Selanjutnya kita akan membahas soal UTBK 2018 bagian yang kedua. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.